Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Ramdan Ardianto dengan NRP 15/2022-082 dan teman saya. Daphne Restra Danas, NRP 15/2022-069. Dan saya Fatur Roman Fahrizi Katab, NRP 15/2022-072. Di sini kita akan mendemonstrasikan pengguna dashboard yang kita buat untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, yang pertama di dashboard itu terdapat total pengguna, yaitu user yang sudah terregistrasi dalam web yang kita buat. Yang kedua, ada total produk, yaitu jumlah produk yang dijual. Yang ketiga, total transaksi, yaitu pengguna melakukan pembelian pada produk yang terjual. Yang keempat, ada profit, yaitu keuntungan dari jumlah harga produk yang terjual. Yang kelima, ada stok, yaitu jumlah semua produk berdasarkan jumlah stoknya. Yang keenam, ada total transaksi berdasarkan nama produk, yaitu pembelian setiap transaksi berdasarkan nama produknya. Yang ketujuh, total transaksi berdasarkan daerah, yaitu pembelian transaksi berdasarkan alamat. Yang kedelapan yaitu profit berdasarkan nama produk, yaitu keuntungan dari penjualan produk. Yang kesembilan yaitu total transaksi berdasarkan bulan. Selanjutnya kami akan menjelaskan pada masalah bisnis yang dijelaskan rekan saya, Fatur Rahman dan Daphne. Jadi, pada perusahaan furnitur kita ini terdapat masalah mengenai mengalami penurunannya penjualan produk di suatu daerah tertentu, sehingga target penjualan tidak tercapai. Nah, masalah ini tuh menyebabkan kerugian finansial yang mengurangi efisiensi pemasaran. Nah, lalu kita tuh diperlukan analisis untuk mengidentifikasi penyebab terendahnya penjualan dan menemukan solusi yang efektif. Contohnya pada penjualan kursi rotan di Bandung yang masih di bawah target. Mungkin ada beberapa penyebab masalahnya, misalnya permintaan pasar yang rendah. Mungkin saja di daerah Bandung ini kursi rotan kurang diminati oleh konsumen lokal. Lalu ada juga pemasaran yang kurang efektif. Misalnya strategi pemasaran yang mungkin tidak sesuai dengan target pasar di daerah Bandung. Lalu distribusi yang tidak optimal. Lokasi penjualan atau saluran distribusi di daerah Bandung ini mungkin tidak efektif menjangkau untuk konsumen potensial. Lalu ada solusi juga yang kita buat dengan satu itu ada permintaan distribusi ke Ambon, pemindahan distribusi ke Ambon, yaitu kita mengalihkan distribusi persyaratan dari Bandung ke Ambon. Karena di Ambon permintaannya itu lebih tinggi dan profit penjualan persyaratan itu lebih besar. Lalu melakukan penelitian pasar. Lakukan penelitian pasar untuk memahami preferensi konsumen di daerah Bandung dan menyesuaikan produk atau strategi pemasaran untuk tetap menjangkau pasar ini. Lalu optimalisasi pemasaran di Ambon. Jadi kita tuh meningkatkan upaya pemasaran di Ambon untuk memaksimalkan potensi penjualan, termasuk promosi melalui media. Lalu yang terakhir itu ada strategi promosi yang tepat, yaitu kita menggunakan strategi yang lebih efektif di daerah Bandung seperti membuat harga khusus atau diskon khusus dan juga membuat iklan. Pengambilan keputusannya ini yaitu berdasarkan hasil analisis penyebab dan potensi keuntungan. Keputusan yang strategis yang diambil adalah memindahkan distribusi kursi rotan dari Bandung ke Ambon. Lalu keputusan itu diambil karena Ambon telah terbukti memiliki permintaan yang lebih tinggi dan profit penjualan yang lebih besar untuk kursi rotan. Selain itu juga akan dilakukan penelitian pasar lebih lanjut di daerah Bandung untuk memahami preferensi konsumen, sehingga strategi pemasaran dapat disesuaikan di masa mendatang untuk tetap mempertahankan pasar di daerah Bandung. Dengan keputusan ini, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi distribusi dan memaksimalkan profitabilitas pada penjualan produk kursi rotan. Selanjutnya terdapat masalah kedua yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk masalah kedua, yaitu kualitas produk yang tidak cocok dengan desain dan tren. Produk kasur dari perusahaan kami mengalami penurunan penjualan yang tidak mencapai target profit yang diharapkan
Hal ini disebabkan oleh desain kasur yang sudah ketinggalan tren dan tidak sesuai dengan preferensi masyarakat saat ini. Sebagai solusi, kami akan menarik produk kasur tersebut dari pasar dan melakukan analisis tren untuk mengembangkan desain kasur yang sesuai dengan tren terkini dan kebutuhan konsumen. Selanjutnya kami akan mendemonstrasikan cara kerja Power BI yang kami buat. Pertama, pada website yang kami buat itu ada shop atau untuk pembelian transaksi. Di sini bisa saya akan menginput kasur, lalu di sini ada untuk checkout. Setelah berhasil melakukan transaksi pada, Saga Store atau website yang kami buat, data akan di-update di exam-nya. Lalu setelah itu, untuk memunculkan data terupdate pada Power BI-nya, harus di-refresh terlebih dahulu. Setelah berhasil melakukan update, data akan masuk pada diagram yang ada di dashboard ini. Sekian demonstrasi, dan penjelasan yang kami buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.